pengorbanan. Mungkin itu kata yang tepat buat mendeskripsikan Arsenal di musim 2006 sampai 2013. Di era itu, Arsenal harus menghemat pengeluaran untuk membayar utang yang menumpuk. Penghematan ini membuat Arsenal menjual beberapa pemain bintangnya dan nggak bisa datengin pemain bintang yang harganya mahal untuk menggantikannya. Bahkan, manajer Arsenal waktu itu, yaitu Arsene Wenger, bilang kalau periode ini jadi periode terberat dari masa kepelatihannya. Hal itu terjadi karena Arsenal membangun stadion baru yang sekarang dikenal sebagai Emirates Stadium. Tapi, kenapa sih Arsenal waktu itu bangun stadion baru? Sebelum bangun stadion baru, Arsenal punya stadion yang namanya Highbury. Stadion ini dibangun tahun 1913 dan terus dipakai Arsenal sampai tahun 2006. Highbury ngasih banyak kebahagiaan buat Arsenal. Mereka ngerayain 39 trofi di stadion ini, termasuk 10 piala FA dan 13 juara Liga Inggris. Meski punya kenangan manis, kapasitasnya yang cuma 38.000 dan umur stadion yang udah tua, membuat Arsenal susah bersaing secara finansial sama tim-tim besar lainnya, kayak Manchester United dan Chelsea yang punya infrastruktur lebih bagus. Sosok yang pertama kali menyadari hal ini adalah manajer Arsenal waktu itu, yaitu Arsene Wenger. Wenger pengen membuat Arsenal menjadi klub terbesar di dunia. Tapi, rencana tersebut terganjal karena pesaingnya waktu itu, yaitu Manchester United, punya infrastruktur yang lebih baik dan basis penggemar yang lebih besar. Hal itu membuat Arsenal sulit bersaing secara finansial. Contohnya di musim 2004-2005, menurut Deloitte Football Money League, Arsenal cuma berada di posisi 10 dalam hal pendapatan. Di musim itu, pendapatan Arsenal sebesar 171 juta euro. Angka ini beda jauh dari pesaingnya di Liga, yaitu Manchester United yang punya pendapatan 246 juta euro. Arsenal juga masih kalah sama Chelsea, rival sekotanya, yang punya pendapatan 220 juta euro. Oleh karena itu, langkah pertama Wenger adalah mendesak para dewan direksi klub buat bangun stadion baru. Desakan Wenger pun disambut positif sama dewan direksi yang segera membuat perencanaan untuk membangun stadion baru. Oh iya, sebelum memutuskan buat bangun stadion baru, Arsenal sempat berencana buat renovasi stadion Highbury. Tapi, langkah tersebut ditolak oleh masyarakat sekitar karena bisa menggusur beberapa rumah warga. Balik lagi ke Wenger, bukan hanya sebagai inisiator, Wenger juga berperan dalam perancangan pembangunan stadion tersebut. Wenger selalu mengunjungi stadion waktu masih tahap pembangunan untuk mengawasi progres pembangunan stadionnya. Emirates Stadium mulai dibangun di tahun 2004. Proses pembangunannya termasuk cepat karena cuma butuh waktu 2 tahun. Stadion ini dibangun nggak jauh dari Stadion Highbury, tepatnya di kawasan Ashburton Grove. Kawasan ini dulunya adalah kawasan industri dan pembuangan limbah yang dibeli oleh Arsenal. Proyek pembangunan Emirates Stadium ini butuhin uang yang nggak sedikit, yaitu sekitar 390 juta pound. Terus, dari mana sih sumber pembiayaan yang didapat Arsenal? Menurut OneFootball, sumber pembiayaan untuk proyek ini berasal dari kombinasi antara peminjaman bank, private funding, dan pendapatan dari dalam klub. Yang pertama, Arsenal ngajuin peminjaman jangka panjang ke konsorsium bank, termasuk Barclays dan Royal Bank of Scotland sebesar 260 juta pound. Jumlah pinjaman yang besar ini membuat bank menuntut jaminan ke Arsenal untuk bisa balikin uangnya. Jaminannya berupa apa? Nah, menurut pengakuan Wenger, dirinya dituntut oleh bank untuk memperpanjang kontraknya di Arsenal selama 5 tahun. Wenger pun menyetujui tuntutan tersebut karena komitmennya yang kuat buat Arsenal. Padahal, di waktu yang sama, Wenger dapat lawaran dari beberapa klub yang mau merekrutnya. Selain dari pinjaman bank, Arsenal juga dapat uang dari skema private funding. Jadi, Arsenal ngejual obligasi buat fans dan investor dengan minimum pembelian per orang yaitu 3.000 pound. Obligasi ini skemanya kayak beli obligasi di Indonesia, yaitu pembeli obligasi nantinya bakal dapatkan return yang tetap dari investasi mereka. Dari skema ini, Arsenal bisa ngumpulin uang sampai 97 juta pound. Lalu, Arsenal juga dapat uang dari menjual stadion lama mereka ke developer properti seharga 130 juta pound. Developer ini kemudian membangun sebuah apartemen mewah. Terakhir, Arsenal juga dapat pendapatan sponsor dari Emirates senilai 100 juta pound.
Kesempatan sponsor ini membuat Emirates jadi nama buat stadion baru Arsenal yang waktu itu dikontrak selama 15 tahun. Pembangunan Emirates Stadium pun selesai di tahun 2006. Stadion yang punya kapasitas penonton sampai 60.000 ini pertama kali dipakai buat pertandingan testimonial Dennis Bergkamp pada 22 Juli 2006. Setelah itu, pertandingan resmi pertama yang berlangsung di Emirates adalah laga perdana Liga Inggris musim 2006-2007 melawan Aston Villa pada 19 Agustus 2006. Sayangnya, di pertandingan itu, Arsenal cuma bisa meraih hasil imbang. Di tahun 2006, Arsenal udah bisa lega karena mereka bisa memakai stadion baru yang fasilitasnya lebih bagus dari stadion lamanya. Dari sisi finansial pun, Arsenal langsung mengalami kenaikan pendapatan. Di musim 2006-2007, pendapatan Arsenal naik sebesar 37%, dari musim sebelumnya yang hanya 192 juta euro ke musim 2006-2007 yaitu sebesar 263 juta euro. Karena kenaikan ini, Arsenal ada di posisi kelima tim dengan pendapatan terbanyak. Kenaikan pendapatan ini sangat dipengaruhi pendapatan dari matchday. Dibanding musim sebelumnya, pendapatan matchday Arsenal naik sebesar 111%, yaitu sebanyak 134 juta euro berbanding musim sebelumnya yang hanya 63 juta euro. Pendapatan matchday jadi pendapatan terbanyak berdasarkan komposisinya, yaitu sebesar 51% dari keseluruhan pendapatan. Pendapatan matchday adalah pendapatan yang didapat dari penjualan tiket dan membership. Kenaikan ini dipengaruhi oleh Emirates Stadium yang udah bisa digunain. Selain itu, pendapatan komersial juga naik 29% dari musim sebelumnya. Hal ini didapat dari Emirates Airline yang pakai hak nama buat stadion dan juga jadi sponsor utama di jersey Arsenal. Meskipun keberadaan Emirates Stadium bikin kenaikan pendapatan yang instan, jangan lupa kalau Arsenal masih harus bayar utang yang cukup banyak. Karena harus bayar utang, Arsenal jadi harus melakukan efisiensi anggaran. Salah satu anggaran yang dihemat adalah anggaran untuk transfer pemain. Arsenal sempat menjual beberapa pemain bintangnya, kayak Patrick Vieira di musim 2005, Ashley Cole di musim 2006, dan Thierry Henry semusim setelahnya. Karena efisiensi, Arsenal nggak bisa beli pemain bintang yang mahal buat menggantikan mereka. Efisiensi ini membuat nominal pembelian pemain Arsenal nggak bisa jauh-jauh dari nominal penjualannya. Bahkan, di beberapa musim, Arsenal surplus pendapatan dari transfer. Kalau dihitung berdasarkan periode 2006 sampai 2013, pendapatan Arsenal lebih banyak dari pengeluarannya. Menurut Transfer Market, Arsenal hanya ngeluarin uang 242 juta euro buat beli pemain dan nerima uang 295 juta euro dari menjual pemain. Efisiensi ini sangat berdampak ke penurunan performa Arsenal di periode tersebut. Hal ini makin diperparah sama perkembangan tim-tim pesaing yang lain. Contoh aja kayak Chelsea yang banyak melakukan perubahan waktu itu. Mereka bukan hanya datengin Jose Mourinho yang habis bawa Porto juara UCL, tapi juga mendukung lewat kekuatan finansial yang besar. Mereka datengin banyak pemain-pemain bagus kayak Makelele, Didier Drogba, Petr Cech, Michael Essien, dan masih banyak lagi. Mourinho juga bawa formasi baru, yaitu 4-3-3. Formasi yang waktu itu belum lazim dipakai di Liga Inggris, karena tim-tim Liga Inggris terbiasa dengan formasi 4-4-2. Bukan hanya Chelsea, MU pun juga lagi di periode yang dominan. Mereka punya pemain-pemain bagus kayak Ronaldo, Rooney, Tevez di depan, dan duet Vidic Ferdinand di belakang. Dengan pemain-pemain ini, MU bisa juara Liga Inggris 3 kali berturut-turut di musim 2007 sampai 2009. Selain kedua tim tersebut, pada tahun 2008, datanglah Sheikh Mansour mengakuisisi Manchester City. Hal ini makin jadi mimpi buruk buat Arsenal, karena Manchester City dengan dukungan finansial yang kuat, mampu jadi tim yang ikut bersaing di papan atas. Kombinasi antara efisiensi anggaran dan berkembangnya tim-tim pesaing bikin performa Arsenal sangat anjlok dibandingin musim 2003-2004 yang juara dengan Invincible dan musim 2004-2005 yang juara FA Cup. Bahkan, selama periode 2006-2013, Arsenal mengalami puasa gelar. Meski begitu, masih ada hal positif yang didapat Arsenal, yaitu mereka selalu finish di zona Liga Champions. Ini adalah bukti kehebatan dari Arsene Wenger yang waktu itu jadi manajer Arsenal. Finish di zona Liga Champions sangat penting buat Arsenal dari sisi finansial karena mereka punya pendapatan yang lebih baik dibandingin kalau nggak ikut Liga Champions. Setelah pengorbanan panjang,
Baru di musim 2013-2014, Arsenal bisa mulai agak leluasa buat belanja pemain. Di musim itu, mereka datengin Mesut Ozil dari Real Madrid dan Alexis Sanchez dari Barcelona semusim setelahnya. Pendatangan dua pemain bintang ini jadi sinyal yang cerah buat Arsenal. Di dua musim itu, Arsenal kembali meraih trofi, yaitu 2 FA Cup dan 1 Community Shield. Semenjak itu sampai sekarang, aspek finansial udah nggak jadi masalah buat Arsenal. Mereka bisa datengin pemain-pemain bintang dengan harga mahal, kayak Kai Havertz, Gabriel Jesus, dan Declan Rice yang dibeli di atas 100 juta euro. Tapi, Arsenal dengan Emirates Stadium, per video ini dibuat, belum bisa mengulang kesuksesan saat mereka masih berada di Highbury. Jadi, pertanyaannya, kapan Arsenal bisa mengulanginya lagi?